Oke, shalom. Selamat pagi orang-orang terbahagia di dunia. Minggu lalu, oh ya, untuk saya, untuk kamu, untuk kita semua. Amin. Ya, minggu lalu Senin itu pada waktu saya sharing di rumah Pak Dokter, saya juga ditembak setengah gitu ya. Kalau Pak Budiman Ranti ditembak penuh ya. Kalau saya ditembak setengah. Kesaksian ya bro. Gitu. Bingung dalam setengah teler gitu karena habis selesai. Oke aja saya. Tapi puji Tuhan. Terima kasih Pak CP untuk waktu dan kesempatan. Jadi saya langsung aja karena saya hanya dikasih waktu 7 menit ya. Jadi saya ini tahun lalu 2024 itu saya bekerja pada satu perusahaan atau bisa dikatakan orang China yang ingin buka kantor di Jakarta. Ya. Kemudian karena saya sudah punya pengalaman yang cukup lama, saya di dunia travel itu saya tidak mau hanya sebagai pekerja. Jadi saya mau ada satu deal khusus, yaitu saya mendapatkan share di situ, ya kan? Tetapi memang saya salah. Salahnya apa? Saya terlalu percaya sehingga tidak ada persis hitam di atas putih. Hanya berdasarkan WeChat ya, karena bosnya itu orang Cungko ya. Nah di situ saya pikir orangnya baik, saya juga dapat kenalan dari teman saya yang memang juga saya kenal baik, sehingga saya berpikir orang ini sama dengan teman saya yang baik, gitu kan. Jadi ya itulah memang ya, kita kalau kerjasama bisnis, kerjasama apapun pekerjaan harus hitam di atas putih, walau dengan saudara sekalipun. Ya ini penting, ya ini penting, karena uang itu ya kita uang itu bisa bahaya. Uang tidak bahaya, tapi tamak akan uang itu yang bikin bahaya. Ya, cinta akan uang yang berkelebihan itu yang bikin bahaya. Ya, sehingga berjalan waktu, ya ada beberapa perjanjian-perjanjian yang saya hanya percaya. Gitu. Singkat satu waktu, dia itu ada satu entah dia lupa bos saya, entah dia bagaimana. Dia bilang, oh ini untuk rute Eropa, share-nya itu saya tidak dapat katanya. Tapi untuk rute China saya dapat. Gitu. Loh saya bilang, waktu itu enggak ada katanya. Wah dia jadi marah, kemudian kita berselisih paham. Nah berselisih paham akhirnya saya memutuskan kayaknya agak sulit nih kita mau lanjut. Saya resign. Nah saya resign karena saya memang punya pengalaman, saya mulai dengan usaha saya sendiri seperti dulu pada waktu tahun 2015 gitu kan. Nah karena saya punya klien itu tahunya saya, jadi mereka percayanya saya dong. Akhirnya saya tarik mereka untuk berbisnis dengan saya di perusahaan saya sendiri. Ya kan? Nah perusahaan yang saya tinggalkan itu ya mungkin bekas anak buah saya, 2 orang, mereka seperti anak ayam kehilangan induk gitu loh. Tidak ada saya, mereka bingung karena mereka klien tuh saya yang koneksikan mereka. Oh nanti kamu hubungi ini, nanti kamu ke sini, nanti kamu kerjakan operation ini, kamu kerjain ini, semua saya yang atur gitu loh. Nah, sehingga kan kebanyakan klien-klien mereka itu akhirnya balik ke saya. Nah karena itu datangnya ke saya, mereka si bos ini merasa kecewa dan agak marah. Ya, ini benang merah yang saya sambungkan ya. Akhirnya apa? Saya disomasi oleh si bos ini nih. Ya, katanya wah mereka adakan audit, ini ada yang tidak klop. Saya bilang, oh jangan khawatir, saya ada datanya semua. Bagus memang saya simpan data. Jadi misalkan penggunaan dana untuk entertain, ya untuk entertain agent, untuk gimana, untuk belikan sesuatu buat agent, makanan atau apa, itu yang namanya reimburse kan. Nah itu saya ada bondnya semua persis, ada di laptop saya, gitu kan. Nah saya berpikir kalau memang dia ada tujuan yang baik, ya dia pasti akan bilang, yuk bro kita duduk bareng, kita bahas, ini ada yang tidak cocokan. Tapi dia tiba-tiba sudah ajukan sudah panggil pengacara, ajukan somasi. Saya hati-hati dong, ya enggak? Pengacara lawannya pengacara. Ya, tidak bisa saya kemudian kasih aja, takutnya nanti ada yang dicari-cari dalam tanda kutip sehingga saya bisa dipersalahkan gitu loh. Akhirnya saya panggil pengacara, wah somasi pertama sekian,
Bapak saya dikenakan harus kembalikan dana sekian katanya. Saya bilang, oh saya konsultasi dengan pengacara saya, ya kan, juga dikenalin juga, ya kan. Nah, saya ini tipe, ini saya salahnya begini, saya tipe orang yang selalu memikirkan hal yang terburuk nih, ya. Jadi saya dilaporkan, disomasikan dengan pasal 372, 378 di mana kasus penipuan katanya. Wah langsung berkembang saya, penipuan. Wah nanti saya masuk diadukan ke polisi, nanti saya masuk penjara. Wah gitu kan, langsung berkembang. Nah di penjara, saya kan dengar banyak kan, di penjara jangan-jangan saya nanti disodomi nih. Wah langsung berkembang ya, pikiran macam-macam ya. Kemudian saya bilang, waduh berapa lama saya di penjara? Bagaimana dengan istri saya? Langsung nggak ini. Tapi ini sambil saya juga ingin mendorong pada teman-teman semua ya, bahwa jangan berpikir sejauh itu. Ini satu ayat yang saya ingin, beberapa ayat yang saya juga sampaikan sekalian. Ini ingat, Kejadian 50 ayat 20 ya. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Ini ucapan Yusuf. Ya. Memang orang telah mereka-reka yang jahat terhadap kita, terhadap saya. Tetapi Allah mereka-rekanya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Dengan maksud memproses saya sekarang ini. Yaitu memelihara iman saya untuk jauh ke depan. Kenapa? Hal ini, persoalan ini, masalah ini hanya satu instrumen yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Supaya saya itu, Tuhan punya rencana yang besar. Supaya itu saya sekarang zona nyaman. Enak berbisnis, dapat income. Tapi bagaimana nanti kalau misalkan ada sesuatu yang besar, iman saya langsung rontok. Tapi Tuhan mau proses saya di situ. Ya, salah satu instrumen aja kok. Tuhan mau bereskan masalah saya dalam hitungan sekedip mata, in the blink of an eye, beres. Cuma Tuhan ingin proses saya. Ya. Jadi kemudian berikutnya Pak Mas Heri. Nah, ini yang saya ingin tekankan. Teman-teman, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi pikirkanlah yang positif artinya. Jangan berkembang yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Wah nanti saya masuk penjara, nanti kemudian bagaimana dengan anak istri saya? Bagaimana nanti berapa lama saya dikeluarkan? Kemudian begini. Wah makin berkembang. Yang terjadi apa? Streslah saya. Stres saya luar biasa. Tidur tidak bisa, sampai mimpi-mimpi. Saya tidur masuk penjara dan disodomi orang. Gitu loh. Itu belum tentu terjadi. Dan tidak akan terjadi. Karena Tuhan mereka-rekanya kebaikan buat saya. Gitu kan. Nah, saya konsultasi dengan pengacara. Hampir setiap malam saya tuh ngobrol di telepon dengan beliau 2 jam lamanya. Pak, kalau ini gimana Pak? Pak Hardy nggak usah khawatir. Kalau dia ajukan ini, itu nggak ada bukti. Nggak akan kena pasal-pasal ini gitu. Loh Pak, misalkan nih Pak, kalau nggak kena bukti nggak apa-apa Pak. Kalau kena ada kena gitu Pak. Gimana Pak? Ya Bapak akan seperti ini. Oke, kalau nggak apa-apa begini. Kalau begini gimana? Terus jadi makin dalam. Wah makin ke dalam pikiran saya makin suntuk. Makin parah, makin stres. Wah ada kali 1 minggu saya seperti itu. Sampai pengacara bilang, Pak Hari ini jago ngarang ya katanya. Pintar sekali berdrama dengan pikiran-pikiran. Pak, nggak usah khawatir. Jadi waktu itu somasi kedua datang. Saya dikasih waktu 3 hari untuk membereskan. Saya bilang, Pak gimana ya Pak? Tenang aja Pak. Nggak dijawab Pak. Nggak usah, biarin aja. Karena dalam situasi seperti ini sebenarnya dia tidak ada dasar hukum. Saya berpikir akan perkara perdata. Ya, karena perdata kan masalah uang ya. Tapi pidana kan sudah masalah kriminal. Tapi tidak. Itu bisa diplesetkan. Namanya juga hukum di negeri kita. Semua kita tahu. Apapun bisa diplesetkan, ditujukannya pidana dulu supaya saya ketakutan. Sehingga kemudian, oh daripada saya nanti berpikiran di penjara, mendingan saya balikin aja duit. Yang notabene itu tidak saya ambil. Bilang Pak Hardy ambil enggak? Tidak Pak. Ada enggak bukti rekening? Tidak ada. Boleh silakan. Semua komplit saya bilang. Gitu kan. Pak Mas Heri coba next. Nah. Bukan ini Mas. Sebelumnya ada tapi bukan ini. Ya, baik. Kemudian, sorry ya, sambil saya ini, karena saya ingin semua kita juga belajar dari saya, jangan sampai
Kemudian Amsal 21, jika engkau tawar hati dalam masa kesesakan. Ya. Saya sebut aja. Jika engkau tawar hati dalam masa kesesakan, maka lemahlah kekuatanmu. Ya. Jadi kalau kita dalam masa kesesakan, dalam masa kesulitan, kita tawar hati sama Tuhan, ini kan berarti saya berpikirkan bagaimana saya bisa keluar dari masalah ini. Sampai saya bilang pada satu titik pada pengacara saya, Pak, kalau sampai susah Pak, keluarkan duit sampai berapapun, saya pinjam duit, asal saya jangan masuk penjara. Sampai begitu, gitu. Nah akhirnya, jadi kalau kita tawar hati sama Tuhan, pada masa kesesakan, kecillah kekuatan kita. Jadi kita tuh tidak bisa kemana-mana. Kita hanya tidak bisa bekerja, bahkan berdoa pun juga setengah hati, tawar hati. Enggak bisa sama sekali. Gitu. Jadi kita benar-benar akhirnya sampai satu titik ya, beberapa teman-teman Full Gospel juga bantu doa saya. Ya, sampai kayak Pak Leodi, Pak Yones Sandoyo, Pak Ongko, Pak On, dan semuanya itu juga bantu doa saya. Itu saya merasakan kekuatan doa sungguh luar biasa. Teman-teman, sungguh doa itu punya kekuatan luar biasa. Ya, jadi bukan hanya tertulis dalam Yakobus ya, tapi firman Allah itu hidup. Itu sangat memberikan kekuatan kepada saya. Ya, pada akhirnya satu titik saya bilang gini, Tuhan, saya udah nyerah, nggak tahu harus berpikir buruk apalagi. Terserah Tuhan mau apain saya, terserah dah. 3 hari itu lewat, teman-teman. Sampai hari ini sudah hampir 3 bulan, nggak pernah ada lagi panggilan apapun. Gitu. Itu sekali lagi Tuhan hanya ingin memproses saya. Karena ini salah satu instrumen yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Mungkin hidup Bapak Ibu sekalian di sini juga diizinkan lewat. Yang kemudian kita lihat Yeremia 17 ya. Nah, kita biasanya cuma pakai yang di bawah tuh, yang ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tapi ingat, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita terkutuk. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri dan hati yang menjauh daripada Tuhan. Saya tidak mau terkutuk Tuhan, saya bilang. Saya mau diberkati. Jadi benar-benar saya berserah dan saya bilang, saya tidak mau stres lagi. Karena itu tidak pernah terjadi dan tidak akan terjadi. Dan pada akhirnya ayat ini yang saya pakai. Saya bilang terus Mas Eri, ya. Nih, saya berkata kepada teman-teman, tolong stop doakan saya. Jangan doakan saya supaya masalah ini beres. Karena saya mau belajar mentaati firman ini. Saya bilang bahwa saya percaya bahwa itu sudah terjadi di hidup saya. Saya berdoa, saya minta, saya bilang saya percaya, saya deklarasikan ini sudah terjadi. Tidak akan ada panggilan apapun, tidak akan ada masalah apapun, sudah beres dan untuk selama-lamanya. Berat loh, berat. Ya, setiap saat surat bisa datang. Ya, dan proses polisi itu baru kadaluarsa 10 tahun. Kalau sudah diproses, kalau ini kan laporan aja belum ada. Ya, saya mikir, Pak jangan khawatir, mau buat laporan polisi aja minimum 80 juta Pak. Itu laporan polisi pertama. Kemudian Bapak dipanggil untuk pembuktian, laporan kedua 80 juta lagi Pak. Mau buat Pak Hardi masuk penjara, sengaja dikeluar 500-600 juta. Mau nggak dia? Yang kemudian Pak Hardi akhirnya bisa tentukan, nih semua bukti-bukti ada, file-filenya lengkap semua. Nggak akan terjadi Pak Hardi. Itu pengacara itu orang seberang lah ya, yang memang selalu menguatkan saya gitu. Tapi itu Bapak Ibu, teman-teman semua di sini, jangan berpikir yang macam-macam ya. Wah begini nanti begini, nggak ada ya. Ingat Tuhan mengizinkan ini terjadi atas hidup kita semua. Amen. Untuk memproses iman kita sebenarnya. Amen. Ya, jangan terlalu nyaman dalam zona kita sekarang ini. Kalau nyaman udah harus, jangan-jangan bentar lagi nih Tuhan proses saya nih, hati-hati ya, hati-hati ya. Jam doa ditambah, sungguh teman-teman. Yakobus firman Allah tidak hanya dalam tulisan di Alkitab, tapi itu benar hidup dan itu nyata sekali. Luar biasa. Terima kasih. Ya. Tuhan Yesus memberkati.